Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dan dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Zaman Yobel. Firman Tuhan untuk kita kali ini diambil dari kitab Imamat pasal 25 ayat 8 sampai 10, demikian bunyinya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun. Sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Kemudian Lukas pasal 4 ayat 19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara-saudari, Alkitab mengatakan bahwa Allah memiliki rencana. Rencananya adalah Allah mau membawa umatnya yang ia tebus keluar dari Mesir melalui mengembara di padang gurun, akhirnya masuk ke tanah permai Kanaan. Allah tidak hanya menebus umatnya, lebih-lebih membawa mereka masuk ke tanah permai Kanaan, tanah yang mengalirkan susu dan madu. Saudara-saudari, mengapa terhadap umatnya Allah memberikan tahun Yobel? Dan apakah tahun Yobel itu? Ketika orang Israel memasuki tanah permai Kanaan, Allah selanjutnya menyuruh imam besar membawa Urim dan Tumim ke hadapannya. Menurut petunjuk Allah lah, Allah membagikan tanah permai Kanaan menjadi 12 bagian. Setiap suku mendapatkan 1 bagian. Keturunan Yusuf diwakili Manasye dan Efraim mendapatkan 2 bagian tanah. Suku Lewi mendapatkan warisan di antara 12 suku Israel. Setiap suku mendapatkan tanah. Semuanya bukan menurut maksud mereka sendiri, tetapi sepenuhnya ditentukan oleh Allah. Siapa di utara, siapa di selatan, siapa di tengah. Allah melalui imam besar dengan Urim dan Tumim membagi tanah itu untuk 12 suku Israel. Menurut prinsip yang sama, setelah setiap suku mendapatkan 1 bagian tanah, para penatua suku itu harus datang ke kemah Allah melalui imam besar, membawa Urim dan Tumim, membagikan lagi bagian tanah itu untuk setiap kaum dan keluarga. Akhirnya setiap orang mendapatkan 1 bagian tanah. Setiap orang juga mempunyai 1 bagian ladang. Jadi setelah orang Israel masuk tanah Kanaan, semua orang menjadi keluarga yang berkecukupan. Tidak ada tuan tanah yang besar, tidak ada kapitalis, juga tidak ada yang miskin, yang mengemis, atau yang berhutang. Namun, karena sebagian di antara mereka ada orang-orang yang malas dan rakus. Orang-orang yang malas tidak mau bekerja, tetapi justru suka makan enak. Rakus dan malas menjadi satu. Sehingga karena kemalasan dan kerakusan mereka membuat mereka jatuh miskin. Karena tidak memiliki apa-apa untuk dijual, miskin penyebab dari keadaan orang yang malas dan rakus. Karena itu mereka terpaksa menjual tanah.
sehingga menyebabkan mereka tidak memiliki tanah lagi untuk mereka bisa hidup. Terakhir, karena tanah pun sudah tidak mereka miliki, maka mereka menjual diri mereka sebagai budak. Kalau tanah dijual mutlak lewat beberapa generasi, pasti timbul perbedaan besar antara keadaan yang kaya dan yang miskin. Imamat pasal 25 ayat 8 sampai 10, Allah membuat ketetapan bagi umatnya, dan ketetapannya adalah sesuai dengan rencananya. Ketetapan itu adalah tahun pembebasan, yang adalah tahun Yobel bagi kita. Pada suatu hari Tuhan Yesus datang pada hari Sabat. Ia memasuki tempat ibadah, membuka Alkitab, membaca Yesaya pasal 61. Di sana mengatakan Allah dengan rohnya mengurapi Tuhan Yesus, mengutusnya untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan tahun Yobel yang diperkenan Allah. Kemudian dia berkata, pada hari ini genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya. Ayat ini menjelaskan bahwa Yesuslah realitas dari Yobel yang sejati. Lukas 4 ayat 19 berkata, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayat ini menjelaskan mengenai tujuan dari kedatangannya. Dia datang adalah untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang buta, dan membebaskan dari orang-orang yang tertindas, untuk mengalami tahun Yobel yang sejati. Saudara-saudari, tujuan Tuhan datang bukan hanya untuk melepaskan kita dari dosa, melepaskan kita dari kerajaan gelap, bahkan melepaskan kita dari sistem dunia yang jahat yang adalah gambaran Mesir. Tetapi Allah mau kita kembali kepada rencana mulianya. Allah mau kita menjadi bejananya, sehingga mengekspresikan dirinya. Sebab itu, setelah manusia diciptakan, selanjutnya Allah hendak memberikan dirinya kepada manusia menjadi warisan manusia. Yobel adalah diri Kristus sebagai warisan yang telah Allah tetapkan bagi kita untuk kita nikmati. Oleh sebab itu, sebagai umatnya, kita perlu terus datang kepadanya. Kita yang letih lesu, yang berbeban berat, supaya kita mendapatkan perhentian, mendapatkan warisan yang Allah tentukan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas rencanamu yang kekal yang telah Engkau tetapkan bagi kami. Engkau memberikan dirimu sebagai warisan sejati, sebagai realitas Yobel yang sejati, supaya di dalam kehidupan kami tidak menjadi orang yang miskin, miskin dalam pengenalan akan Engkau, miskin rohani. Bahkan kami orang yang buta terhadap kehendak-Mu. Tuhan, hanya datang kepadamu-lah kami dipuaskan. Kami mendapatkan perhentian. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertaimu.